Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik, sehat dan dalam keadaan lancar. Salawat salam semoga tetap tercurah terlantun ke baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya pada hari ini. Insya Allah pada hari ini adalah salah satu dari kegiatan CGP Angkatan 11, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu tidak jauh atau tidak berbeda dengan yang di ibu bapak sekalian buat, seperti kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Bagaimana membentuk suatu peraturan-peraturan yang tidak membuat anak itu lebih ke arah dihukum, tapi bagaimana menjadi anak itu arah teman atau menjadi ke arah persahabatan dengan peraturan tersebut. Nah, namun sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita akan mendengarkan dulu sambutan atau sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, waktu tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Bun selaku CGP yang ada di Wangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah ini melalui tokoh atau seorang peserta CGP yang pada kesempatan ini akan melaksanakan aksi nyata dengan mengambil tema menciptakan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, maka kita selaku rekan tidak ada salahnya untuk mendukung dan memberikan support kepada khususnya Pak Bun yang selaku CGP pada kesempatan ini. Kita memberikan spirit atau memberikan dukungan positif demi kemajuan khususnya pendidikan yang akan dilaksanakan di SD Wangi yang melalui tema yang diciptakan oleh Pak Bun melalui penciptakan budaya positif di sekolah. Tadi sudah didengarkan bahwa di sekolah itu mungkin kita sering melihat atau menyaksikan banyak siswa-siswa atau tadi di sekolah kita yang melakukan kesalahan atau tujuh-tujuhnya. Maka dengan adanya program baru, maka anak yang kurang disiplin itu tidak diperkenankan mungkin berupa hukuman atau tindakan yang tidak sesuai mungkin ya, tapi didorong mungkin kepada hal-hal yang menciptakan supaya anak yang melanggar peraturan di sekolah itu mungkin diberikan sanksinya berupa kemajuan untuk bukan sanksi fisik mungkin ya, kemajuan yang bisa misalnya mendorong hal-hal yang positif seperti apakah menyapu mungkin hukumannya atau sanksinya, jadi dihindari hukuman-hukuman yang berupa hukuman fisik. Oleh sebab itu maka kita selaku teman alangkah baiknya kita mendukung kepada program yang dicetuskan oleh Pak Bun. Mudah-mudahan dengan adanya tema ini sekolah kita
lebih aman, lebih kondusif, dan menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan. Juga siswa-siswinya menciptakan siswa atau siswi yang berkarakteristik disiplin. Rupanya dari saya sambutan yang kadangnya cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi Pak Bud, umumnya bagi kita selaku warga SD Walusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah dua patah katanya, yaitu tentang tetap mendorong, mendukung, bahkan bersama-sama untuk berkolaborasi bagaimana kegiatan CGP ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk berkolaborasi bersama, mencoba untuk membaca bersama, karena mungkin di sini juga saya hanya menyampaikan materi, bukan menyampaikan materi, tapi hanya sebagai translator lah ya bahasanya. Di sini ada seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, maka kita akan baca sama-sama. Nah, di sini apa yang akan kita tangkap di akhir modul atau di akhir dari pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini karena keyakinan kelas, kesepakatan kelas semua hampir sudah membuat, maka pada kali ini alangkah baiknya sama-sama kita akan melihat contoh yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pemaparan tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Kemudian di sini ada jenis-jenis perilaku manusia ketika menghadapi sebuah peraturan. Ya, kenapa mereka atau murid-murid kita menghindari peraturan di kelas maupun peraturan di sekolah, yaitu karena mereka betul-betul ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, perilaku ini muncul dari dua poin. Satu, motivasi perilaku manusia yang tumbuh dari motivasi luar, yaitu karena mereka merasa peraturan itu tidak nyaman dan merupakan sebuah hukuman. Itu adalah posisi dari ketika mereka menghadapi peraturan atau menghadapi sebuah tekanan dari pihak luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari dan penghargaan dari orang lain ketika mereka melakukan atau mengikuti sebuah peraturan kelas atau peraturan sekolah ataupun peraturan dari guru, karena mereka ingin ada sebuah imbalan atau penghargaan dari pihak luar atau eksternal. Kemudian yang paling penting perlu ternyata dimunculkan adalah bagaimana motivasi ketika mereka mengikuti peraturan-peraturan atau keyakinan kelas adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Motivasi ini kadang-kadang jauh dari murid-murid kita karena mereka ketika menghadapi peraturan di sekolah itu karena mereka takut ataupun untuk menghindari ataupun mereka karena tidak mempunyai penghargaan dari pihak-pihak eksternal. Nah,
Kemudian selanjutnya adalah ketika menghadapi atau menggunakan peraturan-peraturan di dalam kelas, maka ada posisi kontrol dari seorang guru, yaitu apakah guru itu ketika anak melanggar sebuah peraturan, apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah si anak itu, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau. Nah, ternyata yang terakhir bahwa kita itu harus sebagai manajer. Guru itu harus sebagai manajer, karena kalau penghukum maka akan ada akibat ABCD mentalitas dari seorang anak. Kemudian apalagi pembuat merasa bersalah ketika kita mendapatkan anak melanggar sebuah kesepakatan kelas maupun kesepakatan sekolah, kadang-kadang kita selalu membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian membuat guru sebagai teman. Nah, bagaimana caranya supaya guru itu bisa menjadi teman kepada anak yang melakukan pelanggaran? Kemudian yang ketiga ada pemantau, dan terakhir adalah manajer. Karena manajer, kenapa manajer bersifat terakhir? Karena ternyata posisi manajer lah yang akan banyak digunakan oleh guru yang ada posisi penerapan budaya positif. Posisi kontrol seorang guru ketika jadi seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, contohnya kemarin ketika kejadian Alif Yomiya, kejadian Alif dikumpulkan dengan siapa? Supriyatna, besar hari yang tadi lah ya. Kapas hari yang tadi ketika Umi dikumpulkan, terus ditanya satu-satu apa yang terjadi. Nah, kemudian apakah ketika Umi menanya itu Umi menghukum mereka dengan hukuman keras atau mereka menanyakan apa yang harus mereka lakukan, kan gitu ya. Ketika mereka berbuat salah, kita menghukum secara peraturan kelas. Misalkan ketika ada anak yang bertengkar karena ada peraturan kelasnya bahwa harus berkeliling sekelas, berkeliling lapang, maka anak itu disuruh untuk berkeliling lapang. Tapi bisa tidak ketika anak itu bermasalah, kita sudah ada kesepakatan kelas, dia yang menentukan hukumnya sendiri sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalkan ketika dia berkelahi, kita sudah bersepakat ya. Hukuman kalau berkelahi itu ternyata menghormat kepada bendera. Jadi bukan kita, tapi karena ada kesepakatan tadi bahwa mereka paham, oh ketika saya berkelahi tiba-tiba, jadi bukan kita yang menghukum, tapi mereka. Nah, ini untuk menghindari bahwa seorang guru itu sebagai penghukum. Karena dengan keadaan sekarang kan banyak itunya istilah nama anu diciwir dia kadang digebukin udah jadi hukum pidana segala macam gitu. Makanya dikembalikan hukuman itu ke kesepakatan murid dengan anak. Murid dengan anak, murid dengan guru. Nah, kemudian yang tadi yang sudah dibahas keyakinan kelas adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Mungkin salah satu kekurangan dan kelemahan di sekolah dasar adalah ketika kita meminta kepada murid untuk membuat peraturan, itu tidak mungkin bisa. Misalkan ketika kita berada di dalam kelas membuat kesepakatan, kita minta aspirasi dari anak, ya, siapa yang makan di dalam kelas, hukumannya apa? Nah, ketika berbicara siapa yang makan di dalam kelas, itu bukan kita yang memberikan gitu, tapi anak yang membuat gitu, disepakati oleh kita gitu. Kita kan hanya mendampingi gitu. Tapi kan untuk SD bakal susah gitu. Itu untuk tingkatan SMA, SMP lah gitu ya. Menengah ke atas. Gitu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah.
tiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas adalah menanyakan namanya siapa yang membuat pelanggaran, dengan siapa, kejadiannya apa. Nah, ketika memvalidasi tindakan, apa yang dilakukan oleh anak itu. Ketika menanyakan keyakinan, peraturan kelas atau peraturan sekolah apa yang sudah dilanggar oleh anak itu, sehingga hukumannya mereka tahu gitu. Tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita lihat dulu untuk contoh dari segitiga restitusi. Tarik bisa ya anaknya. Kayaknya Kayaknya nggak tadi. Itu ngalah apa? Di sini. Tarik itu ya. Nah, contoh yang pertama, ketika Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kemudian gurunya memanggil kepada Mina, kenapa Mina ini marah kepada temannya yang mencontek pekerjaannya tadi. Nah, ternyata si guru ini bertanya kepada Mina, kenapa kamu bisa marah kepada temannya yang dicontek tadi? Karena Mina merasa tidak enak pekerjaannya dilihat oleh temannya. Nah, kemudian Mina ini melakukan tindakan yang kasar, yaitu berbicara kata yang kasar atau kotor dan memukulnya. Kemudian ketika si guru ini bertanya kepada Mina, apa yang telah dilanggar oleh peraturan kelas, bahwa Mina itu tidak menghargai temannya. Kemudian si guru ini akan bertanya lagi kepada Mina, solusi apa yang akan kamu lakukan? Solusi yang pertama adalah yang akan dijawab oleh Mina, yaitu meminta maaf. Kedua, akan membuat peraturan keyakinan kelas bersama teman-temannya. Barang siapa yang mencontek pekerjaan dari temannya sendiri, maka akan
ada hukumannya yaitu membersihkan kelas. Nah jadi yang menambahkan lagi peraturan kelas itu nanti siswanya ini. Gitu. Jadi tadi videonya tadi ini. Nah jadi ketik ini adalah contoh dari segitiga restitusi, yaitu pertama memvalidasi dulu identitas, mempertanyakan siapa yang bermasalah dan apa permasalahannya. Ketika sudah ketemu, maka si guru dan anak ini bertanya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kamu atau oleh kalian supaya ketika ini terjadi tidak terjadi dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian di sini ada 3 poin. Pertama, ketika peraturan kelas dibuat, maka akan ada perubahan lainnya. Yang pertama, contoh misalkan peraturan kelas di sini kita buat tidak telat. Nah, ternyata selain dari tindakan kita yang positif, juga ada kalimat-kalimat yang harus sedikit dirubah ketika pembuatan peraturan kelas. Ketika peraturan kelas ada kata tidak telat, maka kalimat positifnya datang tepat waktu. Nah, ketika tidak datang tepat waktu si anak tersebut, kalimat positif ini bisa dibuat sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan. Ketika tidak datang tepat waktu, maka nilai-nilai kebajikan yang dilanggar oleh si anak adalah disiplin. Nah, jadi si anak bagaimana caranya supaya sampai ke kata disiplin. Mungkin di SD bakal jauh, ya, bakal susah lah, karena ya seperti itulah istilah nama. Ketika kita buat peraturan, mungkin akan sedikit ya peraturan itu anak-anak gitu ya, tapi mungkin berusaha ke depan atau berencana ke depan untuk membuat hal-hal seperti ini, ya bisa dicoba lah gitu ya. Yang kedua, contoh misalkan tidak membuang sampah sembarangan, maka kalimat positifnya ketika di peraturan kelas adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang timbul? Kebersihan. Nah, ketika anak tidak membuang sampah pada tempatnya, maka kita harus bertanya kepada anak, nilai apa yang kamu langgar? Yaitu nilai menjaga kebersihan. Nah, ketika sudah tahu menjaga kebersihan, maka akan timbul lagi bagaimana solusinya supaya kamu membuang sampah pada tempatnya. Apakah solusi anak itu akan kembali ke sekolah atau kembali ke dirinya? Contoh misalkan kita ditanya, Redi, kenapa kamu membuang sampah tidak pada tempatnya, sembarangan? Apa yang kamu lakukan? Oh ya Bu, saya sudah tidak menjaga kebersihan atau sudah mengotori kelas. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Karena Bu, di depan tidak ada tong sampah, mohon tuh Ibu beli. Nah, itu berarti si anak itu mengembalikan ke sekolah, dikarenakan faktanya memang tidak ada, misal berarti seperti itu. Tapi kalau misalkan si tong sampahnya, tempat sampahnya ada, dia akan meminta solusi yang lain. Itu istilahnya. Jadi itu mah respon spontan dari anak gitu. Kondisional. Ketika anak bertanya, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Karena saya buru-buru dari warung. Misal seperti itu, berarti dia tidak apa istilahnya, berarti si tong sampah nggak ada gitu, tapi karena buru-buru. Ya kita tanya lagi nilainya. Oh, kalau kamu mau misalkan tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah melanggar nilai satu kebersihan. Tapi misalkan kenapa kamu membuang sampah tidak pada tempatnya? Sudah Bu, di depan tanya tong sampah, misalnya tuh Ibu. Nah, berarti solusinya ada di sekolah atau di guru. Contoh seperti itu. Contoh terakhir yang ketiga, contoh yang ketiga adalah tidak boleh makan di kelas. Kalimat positifnya adalah makan pada jam istirahat. Nilai-nilai kebajikannya adalah tertib. Nah, di sini di peraturan di peraturan kelas, kemudian kalimat positif dan nilai kebajikan. Di kalimat positif yang perlu dihindari adalah kata jangan. Jangan membuang, jangan memukul. Jadi kita susun kalimat yang positif menghindari kata jangan tidak. Nah, seperti itu. Nah, untuk sekarang
kita bisa bikin contoh untuk peraturan kelas 2 aja atau berapa lah gitu. Misalkan peraturan kelasnya apa, kalimat positifnya apa, nilai kebalikannya apa. Jadi orang barengan kita bikin contoh deui gitu nya. Sahan bade nulis muka payun, peraturan kelasnya apa, kalimat positifnya apa, nilai kebalikan itu bakal apa gitu. Siap? Ya, Bu siapa dulu? Umi, tuduh. Tuh, yang pertama ya kita tambah 4, jadi misalkan peraturan kelasnya kan itu tadi ada 3, kira-kira mami Tidak ribut di dalam kelas. oh tidak ribut di dalam Kelas. tidak ribut di dalam kelas. Kalimat positifnya pasti ya lo peraturan kelas. Kalimat positifnya membuat kelas Dalam suasana yang nyaman. nyaman, tertib. Itu kalimat positif. Suasana kelas tenang. Tenang. Mewujudkan, menjaga, membuat, kira-kira Menciptakan suasana kelas yang tenang. kelas yang tenang. Nilai disiplin. Kebajikan, disiplin. Kebijakan, kebajikan. Satu lagi, Oke. Tidak bertengkar dengan teman. tidak bertengkar Dengan teman. dengan teman. Kalimat positif kan? Saling menyayangi. Saling menyayangi Dengan teman atau Sesama. sesama teman. bersama teman. Sesama teman. Berarti nilainya kebersamaan. Ada lagi? Saling menyayangi sesama teman, tidak bertengkar, saling menyayangi sama saling menghargai bisa, Bisa. saling menghormati ya. Bisa. Saling menghargai. Menghormati. Nah itu baru salah satu contohnya yang bisa kita buat di dalam sebuah peraturan kelas atau kesepakatan kelas dengan menciptakan budaya positif. Hanya mengembalikan kepada ranahnya bahwa anak itu tidak boleh ada kata hukuman lah kasarnya. Jadi ketika anak membaca kata tidak atau jangan, berarti anak itu seolah-olah dipaksa untuk tidak melanggar. Ada paksaan untuk mengikuti, tetapi anak itu kita coba bagaimana mereka mengikuti, tapi dengan sebagai seorang murid, bukan menjadi seorang bawahan. Gitu. Jadi karena kita mungkin tadi ketika guru itu melakukan sebuah pembelajaran, maka yang paling utama adalah bagaimana guru memenuhi kebutuhan murid, bukan keinginan murid. Nah gitu. Namun akhirnya semua anak keinginan, berarti setiap anak punya kepalanya masing-masing. Iya gitu. Tapi ketika kita bisa memenuhi kebutuhan murid, maka kita akan menciptakan anak yang bertanggung jawab. Contoh misalkan gini, ketika ada anak yang tidak mau belajar dan tidak mau menulis, tapi dia maunya misalkan menggambar,
bagaimana kita menyiapkan materi supaya yang lain mah menulis, yang satu menggambar. Itu ada dua konsep yang berbeda, tapi bagaimana tujuannya? Si anak itu mencapai kepada sebuah ketuntasan pembelajaran menurut kita gitu. Nah, pembagian itu yang mungkin ada yang disebut dengan istilahnya pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda-beda, tetapi tetap satu titik modul yang kita ajar. Apakah menggunakan infocus atau video audio visual, atau menggunakan gambar, atau menggunakan komik, atau menggunakan majalah dan lain-lain. Karena mungkin dari budaya positif ini bagaimana anak istilahnya mah bahasa nama sangat jadi kudu menyenangkan dari sekolah. Walaupun gurunya ada tanda gitu. Tapi karena kita adalah sebagai pelayan gitu, pemenuhan kebutuhan mereka gitu. Nah itu mungkin yang sebagian bisa digambarkan dari kegiatan hari ini. Terus yang selanjutnya, setelah kita melakukan peraturan atau peraturan kelas, kemudian kita akan berubah ke kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Apakah peraturan ini perlu dihapuskan? Tidak, tapi hanya merubah kata-katanya dari kata-kata yang mungkin bisa kata-kata zaman dulu gitu, dirubah ke zaman sekarang dengan posisi tadi bahwa kita mempunyai 5 kontrol kepada anak sebagai teman, atau sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah itu mungkin dari peraturan ini kita akan bertindak seperti apa kepada anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau anak melanggar sebuah peraturan. Nah ternyata ketika melihat Pina, kalau misalkan tadi videonya jalan, jadi si anak itu dipanggil oleh gurunya, ditanyakan, dan yang pada akhirnya bagaimana solusinya itu oleh mereka sendiri gitu. Karena itu sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, kira-kira si guru ini akan langsung menghukum karena kamu berbuat ini, dan hukumannya itu kadang-kadang tidak tertulis, terserah kepada gurunya gitu. Nah bagaimana membuat hukuman itu tertulis, tapi tertulis itu dengan hasil dari kesepakatan gitu. Nah intinya mungkin seperti itu. Mungkin itu sementara yang bisa dijelaskan, bukan dijelaskannya, digambarkan tentang modul 1.4 yang kemarin dipelajari. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Miliar dulu. Nah, sebelum lanjut, ada yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Selain mobil, bus, pesawat, orang pergi ke Jakarta, orang pergi dari Jakarta ke Surabaya biasanya menggunakan apa? Kereta api. Hah? Kereta api bisa. Kereta api? Motor? Jawabannya adalah uang. Siap. Orang yang ngantuk sih. Korupsi. biasa itu mah. Makan duit raya disebut naon ya? Ayo, Lapar. ya? Apa?
lapar. Terus tadi kan? Rakus. Rakus. Jawabannya Debus. terus satu lagi. Lupa tadi mau. Binatang yang hidup di makanan. Lalat. Lalat. Tuh, terus nyamuk. Enggak. Oh, kecoa. Kotor. Nah, jawabannya Lapar. Bagus. Good. Soalnya sedikit nunggu kamar. ame ubi tertuduh cenah. Supaya berat. Data yang hidup di makanan. Ada selingan yang menyenangkan, yang bikin ketawa. Bisa dipaksa oke sih, Pak. Sebenarnya dia pembelajaran itu jadi terus Oh. jelas yang lebih positif nanti aku terapkan di rumah. Jadi kalau dari Jakarta ke Surabaya selain pakai ini apa lagi? Jadi bisa. Kan kalimatnya ada kalimat yang positif lah itu. Apa sih? Oke, sebelum lanjut, nih pertanyaan gambar apa? Sampai bisa jawab. Gajah. Wah, nggak kelihatan. Gajah kan Opi itu. Belalai gajah. Kepalanya. Ketinggalan nih? Artinya tadi aja. Aja. Gajah. Tuh kan? Kupu-kupu. Cupi. Harusnya dikasih ke si Randy ya, Nah, apa? Ini mah Hah? namanya Pisau. ikan. Jangan normal gitu, terlalu normal. Tikus. Terlalu normal. Misalnya lumba-lumba kan. Lumba-lumba. Jawabannya diserahkan kepada ikan. Ikan. Penguin. Terus jadi nah, Harimau. pasti kucing lah ya. Lain harimau. Karena geuning naon nanti lupa. Itu itu sih pasti. Harimau. Harimau. Domba. Domba. Ikan. Itu ikan. Nah, dari sedikit ice breaking lah bahasanya barusan, ada gambaran bahwa ketika kita melihat anak kalau nakal ya udah nakal gitu. Padahal ketika dibuka, Balik itu teh. nah seperti tadi, ketika lihat sepintas ya gajah gitu. Tapi pas ketika dibuka, oh ini ada kupu-kupu gitu. Jadi kira-kira dari gambar tadi apa yang ditangkap gitu? Sih. Apa yang kita lihat Belum. tentu. Ya. Seperti itu. Nah bisa nggak kita diterapkan ke anak cenah gitu perintah anak teh? Seharusnya bisa ya dengan adanya restitusi segitiga tadi. Ya. Jadi kadang-kadang kita sudah memvalidasi bahwa anak itu salah gitu. Karena lihat dari kelakuan tindakannya. Tapi ketika tadi ada contoh gambar-gambarnya tadi, kita udah tahu bahwa anak ini nakal itu bangun. Yang tosnya Pak, itunya di ponis lah gitu. Tapi ketika gambar itu dibuka seluruh, digali, ternyata dari gajah yang menyeramkan, dia bisa berubah jadi Seperti halnya si Randy Gubri. Jadi ketika dia sedang berulah, jadi sepertinya itu buas gitu ya, seperti harimau gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat dia Di sisi lain di sisi lain seperti kelinci gitu ya. Jadi sifat harimau Hilang ketika sedang dibuka ya. Nah, ya mungkin gitu Bu ya, ketika budaya positif ini diharuskan dimunculkan di sekolah, yang paling utama adalah ketika kita melihat anak, kita sudah langsung melihat keseluruhan gitu. Iya. Tapi kita tidak melihat sisi-sisi yang lain. Jadi ketika ya mungkin kita susah gitu ya, susah lah di anak SD mah gitu. Kalau SD SMP susah, tapi benar risiko kita ada di posisi guru gitu. Kamu abi benar baru berapa bulan jadi guru, stres sebenarnya lama gitu. Ningali si Randy kita, tapi ketika sudah berjalan, ya alhamdulillah ketika JGP ini berjalan,
ada satu dua lah yang oh iya gitu mengembalikan. Yang paling penting adalah yang paling utama adalah nah itu kamu jadi guru gitu. Lalu Iya. ya Pak, kamu jadi guru mau menghadapi anak-anak misalnya mau mereka gitu. Lalu pada intinya mah please udah resiko udah tanggung jawab ketika kamu memilih alur di dunia pendidikan, maka ya cobalah nikmati gitu. Nikmati di sini mungkin tetap dari pemerintah mah ada aturan-aturan lain gitu. Ayo tadi mau menikmati mah ibu tos ya atau terus lah udah orang tahu gitu. Kan nikmati orang penting orang stres gitu. Tapi nah itu mengenai ibunya, ibu bapak untuk pemaparan atau titipan abdi palinten modul di kegiatan CKP hari atau bulan ini gitu, bahwa intinya karena di sini kita sudah membuat banyak dari guru-guru kita yang sudah membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas, tinggal bagaimana menggunakannya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah memanggil anak seperti yang pernah dilakukan oleh Umi, memanggil ke kantor, tapi mungkin dari pihak sana ini ada aturan pertanyaannya gitu. Tapi sebetulnya pertanyaan itu bahwa menanyakan dengan bahasa yang lembut tadi gitu. Kan Umi dengan molotov itu. Nah, tapi yang paling akhir adalah bagaimana mereka menyadari sudah pastinya meminta maaf ke teman usaha, tapi bagaimana mereka hukuman itu mereka yang mengasihkan sendiri itu solusi ya. So sekarang misalkan ini salah cedera ini lalu misalkan dulu hukumannya kemarin menurut keyakinan pas naon gitu. Pernah lah Bu Mirsa kalau kemarin ya kasih siapa? Kasih Wisnu. Sa Wisnu di Sirehan aslinya ya bahasa umum siapa? Kan itu udah, nah bisa tuh ke Islam dicoba ke beberapa lagi gitu. Karena kita sebetulnya kita sudah melakukan, tinggal meningkatkan gitu. Bahwa si Wisnu bersalah, gelutan, yang tepatnya punya gelutan. Wisnu gelutan, naon anu dilanggar, hukuman naon, oh Bu, urut siapa? Tapi kemarin dicobaan Bu, benar, karena mereka sudah meyakini, oh lalu gelutan, urut siapa? Jadi tiba-tiba keluar dari lagi, urut siapa? Tidak gitu. Tapi mungkin kondisinya dari kelas sabaraha gitu bisa tadi diterapkan gitu. Mungkin 1-3 mungkin belum bisa, tapi mungkin dari 4-5 sudah bisa di. Jadi ada satu kemarin juga contoh ya. Kan kalau misalkan kesepakatan kelas menurut Umi mah kalau misalkan anak harus berpakaian rapi gitu ya, kalau yang tidak mungkin ya seperti itu menyapu atau gimana. Nah ketika itu teh memang haus, buat beli minuman. Simpan minum, anak langsung berdiri, ibu nyanyi. Nah, kok bisa ibu harus nyanyi? Karena kami sudah melakukan kesepakatan kelas bersama Pak Ugun. Ketika yang makan atau minum di kelas, dia harus nyanyi. Masya Allah, jadi ibu harus nyanyi apa? Balonku atau apa juga terserah sama ibu. Yang penting nyanyi. Oh, jadi ada kesepakatan kelas berikutnya sama Pak Gun. Atau orang nyanyi lagu tahu. Jadi anak itu memang seperti itu. Tapi itu yang kedua yang ini. Cuma kita mulai ke depan mah hukumannya mau apa gitu Pak. Iya. Nah, kabarnya akhirnya kesepakatan itu khusus di pelajaran habis sebetulnya. Tapi kena. Tapi karena anak-anak yang terlalu aktif jadi ikut ke guru lain. Nah mungkin sebetulnya kita udah menerapkan begini, tinggal Sudah berhasil budaya positif itu. tinggal konsisten di kitanya gitu. Kadang-kadang anak salah yang kemarin masih bisa dihukum dia punya, tapi kan anak perempuan masuk kan nyeng gitu kan, atau ibu lah gitu. Cuma mungkin satu aja gitu. Kalau misalkan ada kesepakatan yang dibuat ya. Misalkan guru PLBP sama anak peserta didik, mohon guru yang bersangkutan di kelas tersebut dikasih tahu jadi supaya tidak karena jadi kena gitu. Dari aku sebagai seorang guru itu gimana gitu. Belum ditulis itu mah ada dicoba. Ada kesepakatan terus nyanyi gitu. Itu baru cuma satu minggu belum ditulis gitu ya. Hanya 1 hari itu sebetulnya kalau kita menganggap ditulis kesepakatan dia kelas kalau ditulis. Tapi itu mah hanya sepakat ketika ngariung kan tiba-tiba sadar kamu mau makanan ayah gitu Bukan kelas 4. kelas 4 ya pokoknya ayah bawa makanan
Ya, kayak istilah nama ditaruh lah. Kalau gitu, nama kan di kelas sudah lapar. Oh si Nuri gitu sebenarnya. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol jalan teh. Kan ayah anak-anak terjajan gitu. Ya istilah nama supaya menghargai gitu, menghargai. Akhirnya jadi kesepakatannya kan spontan gitu. Tapi ketika anak-anak anu ya mah merepek gitu, dipakai gitu ya. Ada terkena gitu, masyarakat belum tahu apakah berhasil maju. Enggak ada yang kesepakatan tadi kira itu hari itu gitu. Sudah bisa. Berarti udah bisa pasti dari sana. Ya, nanti waktu ya kan pan-pan sudah menyadari bahwa berita kita salah gitu ya, orang lupa salah apa Habisin gitu Iya corona. Kan spesial. Pertanyaan Pak, ini kan kesepakatan kelas. Misalkan ada yang makan di kelas, nah mereka meyakininya kalau misalkan salah melakukan tindakan tersebut dalam makan di kelas, apa yang akan kamu lakukan? Ternyata malah berbagi ke temannya, jadi semua tak makan kumaha. Kejadiannya tahun kemarin itu mah, yang sekarang kelas 5. Tadi ada kesepakatan kelas tidak makan di dalam kelas. Dengan nilai positifnya, dengan nilai kebajikannya tertib. Kalimat positifnya adalah makan di jam istirahat. Nah, yang dipakainya itu Berarti berbaginya tidak ada kata berbagi. tidak ada. Karena tetap ketika makan di kelas ya kan menyalahi walaupun berbagi. Tapi kita kejarnya ke peraturan bahwa makan di jam istirahat. Jadi hubungan kembali lagi ke mereka. Walaupun berbaginya baik, tapi kan melanggar. Berarti kalau keyakinan yang mereka ambil itu salah, kita mengarahkan. Karena kesepakatan awalnya bukan punya makanan berbagi di dalam kelas, tapi makannya yang tidak boleh di dalam kelas. Hari berbagi nama memang bagus. Relasi sosialnya. Tapi tempatnya Waktunya salah. tidak sesuai karena tadi awalnya kita sudah membuat bahwa tidak boleh makan di dalam kelas. Kalimat positifnya adalah makan di jam istirahat. Walaupun misalkan berbagi, tapi makannya kan di dalam kelas gitu. Tetap belajar. Tapi spesifik baru waktu makan di kelas waktu jam belajar. waktu jam belajar, Waktu istirahat kalau salah apa itu, tidak salah apa tetap makan di jam pelajaran. Saya makan kebajikan nanti kebersamaan. Jadi salah. Model bangsat yang model semangat. Memang cek arah apa namanya jadi negatif positif saya kan ada salah. Ya gitu Bapak, walaupun betul, walaupun benar berbagi itu ada nilai-nilai saling menyayangi tadi. Tetapi di sini benar ketika ada keyakinan tidak boleh makan di dalam kelas, itu tidak berlaku untuk satu orang. Berlaku untuk semua orang, apapun awalnya, bahwa awalnya dibagi dari satu orang, tetap yang jadi pertanyaan, yang jadi permasalahannya adalah di dalam kelas. Kalau di luar kelas ya tidak apa-apa. Istirahat. Siap, terima kasih. Ya, Tapi memang selama kejadian gitu ya daya nalar atau daya pikir benar terus dalam berkembang. Oke, sok sengaja salah. ya, karena ada nilai berbagi itu kan. Berbagai Tapi berarti kan salah. berarti kan dilarang berbagi kenapa gitu. Tapi dilarikan ya makannya jangan di sini gitu. Karena kayak kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau momen misalnya momen gitu. Ya. Bukan pada tempat waktu. Nah itu mungkin untuk sementara hari ini. Hah? Untuk sementara hari ini bukan pemaparan ya, perencanaan kita untuk membuat peraturan kelas atau peraturan kelas dan dirubah ke kalimat positif yang dipimpin oleh Abdi mungkin. Nah mungkin mah beneran ada pemimpin-pemimpin lain untuk membuat apa yang perlu diwujudkan di sekolah SDN Lawngsari ini mungkin ke depannya. Karena
Hapunten sebenarnya bukan abi mematahan hari ini, tapi abi mah hanya katitipan modul budaya positivity untuk dibuat bersama-sama dengan sekolah gitu. Jadi ada kesepakatan kelas itu di masing-masing dengan guru, murid dengan guru. Ada kesepakatan sekolah. Nah, silakan, tapi apakah kesepakatan kelas sekolah ini sama tidak dengan tata tertib sekolah? Nah, itu mungkin yang perlu dibedakan. Ketika ke tata tertib sekolah harus sesuai dengan kode etik dari sekolah, bahwa di sekolah itu perlu ada gambaran visi misi, tata tertib. Tapi tata tertib ini pantas tidak dengan kalimat positif ketika terpampang di luar gitu. Bahasanya. Karena kalau berkaca kepada tata tertib pasti dalam segi larangan ya, langsung gitu istilahnya. Nah, tinggal mungkin untuk saat ini kita buat dulu kesepakatan yang dalam skup kecil, yaitu kelas gitu. Nah, nanti kalau si kelas sudah terbentuk, maka ada kesepakatan di luar. Nah, seperti mungkin kemarin ada pembelian hutan tapi belum terrealisasi, yaitu ada kesepakatan kelas tentang hijrah. Hiji poe, hiji sampah gitu. Jadi anak ketika datang dari luar mau pas pagi-pagi ke sekolah atau mau masuk, jadi si anak wajib membawa satu sampah ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah gitu. Satu sampah. Nah, ketika kesepakatan ini dibuat, ini kan berarti khusus kesepakatan semua guru gitu. Seperti Umi tadi kesepakatan dengan guru PAI, tapi Umi terang. Tapi akhirnya Umi kan gitu. Nah, ketika belum bentuk kesepakatan sekolah, berarti semua mengetahui gitu. Oh, berarti ini ada program untuk satu anak satu sampah ketika datang atau masuk ke dalam lingkungan sekolah gitu. Misalkan dibentuk itu contoh kesepakatan sekolah gitu ya. Jadi semua warga sekolah mengetahui gitu bahwa ada peraturan seperti itu. Ketika si pembuat peraturan awal, misalkan Abi membuat peraturan awal, membuat tidak awalnya tidak tahu, tidak ada, tapi Umi udah tahu kan gitu, bahwa anak itu wajib membawa satu sampah ketika masuk ke dalam setelah memungut sampah. Nah, mungkin bisa dengan kasih slogan-slogan yang unik-unik lah gitu. Seperti dulu adanya Jumsin, cuma Jumsin. Nah, itu kan hasil dari kesepakatan oleh bahasa modern sekarang mah lah gitu. Hari dulu mah hanya slogan dibuat oleh mungkin guru satu kelas atau guru bersama-sama, tapi tidak tertulis gitu. Tapi bagaimana sekarang kalau kita buat secara tertulis gitu? Mungkin itu Bu, Bapak yang bisa kita kerjakan hari ini atau gambarkan hari ini, ke depannya mungkin akan bisa lebih baik. Hapunten kasadayana tos nganggu waktosna sakitu anu biasa didugikeun dan bikin banyak yang perlu dipelajari, banyak yang perlu didalami lagi. Ada beberapa bahasa dan beberapa materi yang menyusun baru, tapi intinya malah kita pada kesempatan hari ini dikatitipan bahwa saya harus memandu suatu sekolah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang berkalimat positif. Itu karena kalimat kesepakatan kelasnya sudah pada buat, tinggal apakah itu nilai kebajikannya si anak paham nggak gitu. Ditepikan ke anak, kenapa kamu harus memungut sampah ketika melanggar ini? Karena nilai kebajikannya itu adalah untuk menjaga kebersihan. Mungkin itu. Sekali lagi hatur nuhun, hapunten. Naon ya, abi lain mapatahan gitu nya, nyameureun hatur nuhun karena support dan dukungan utamanya ti Bapak dan abi nemean ka dieu tos ngadiriweuh di dieu yaitu Umi ge tulu gitu. Kudu nama jajan ini nya. Iya, hapunten. Terima suhun asalena nuhun. Wida nuju teu ieu ge tepi-tepi teh sagiringan. Sakitu anu piatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tapi ayah nyai. Ada yang Ada pola
sekolah yang para siswa kekumpul kan modelnya Tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak, saya membuang sampah sembarangan. Kenapa kamu bisa membuang sampah sembarangan? Tadi saya buru-buru Dari mana? Dari warung. Tahu tidak? Jika kamu membuang sampah sembarangan, keyakinan apa yang kamu lakukan? menjaga kelestarian. Ya, menjaga kelestarian, kebersihan, dan menjaga kenyamanan kelas ya. Terus, ketika kamu sudah tahu bahwa itu ada, apa yang akan kamu lakukan ya? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Ya, karena kan tempat sampah itu ada di dalam ya. Jadi, kalau bisa masuk dulu dan baik ya, terima kasih ya. Kita kembali ke kelas. Ya, tahu gak Bapak kenapa panggil ke sini? Kenapa kamu memarahi dan memaki-makinya?